banyak Pak Amran dan tim atas kesempatannya bagi saya untuk membersamai berdiskusi nanti terkait dengan RPS yang berbasis pada OBE. Mohon izin Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang ada di sini juga sudah mempersiapkan RPS-nya. Sehingga nanti ketika kita berdiskusi, Bapak Ibu langsung bisa merujuk kepada RPS yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu semuanya. Karena Bapak Ibu, hari ini insya Allah target dari capaian kegiatan kita dalam kegiatan workshop penyusunan ORPS berorientasi OBE melalui implementasi case method dan project based learning untuk mendukung ketercapaian IKU-nya. Mudah-mudahan nanti Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Unsur Bar bisa menghasilkan IKU nomor 7 yang sangat tinggi karena RPS-nya sudah berorientasi atau berbasis pada case method dan project based learning yang disebutkan di dalam Kepmendikbudristek 210 M 2023. Nah, Bapak Ibu, target kegiatan kita hari ini adalah Bapak Ibu akan mampu menyusun rencana pembelajaran semester yang berorientasi OBE dengan implementasi case method dan project based learning untuk mendukung pencapaian IKU perguruan tinggi. Jadi kalau kita berbicara tentang OBE, di setiap kegiatan harus dimulai dengan tujuan akhirnya apa. Sehingga Bapak Ibu nanti di akhir sesi kita cek apakah tujuan dari workshop kegiatan hari ini bisa tercapai atau tidak. Nah, evaluasinya bagaimana? Apakah Bapak Ibu bisa menyusun RPS yang berorientasi OBE dengan pendekatan case method dan project based learning. Nah, untuk dapat menghasilkan RPS yang berorientasi OBE seperti pada tujuan workshop hari ini, maka kita akan berdiskusi, nanti akan saya sampaikan sedikit terkait dengan perubahan dan penguatan kurikulum. Bapak Ibu, dengan adanya Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023, maka perguruan tinggi harus segera menyesuaikan dan melakukan perubahan tentang kurikulumnya. Nanti sedikit akan saya sampaikan apa yang membedakan antara Permen nomor 3 dengan Permen nomor 53. Sehingga Bapak Ibu, asesor dari Lamdik itu melihat kurikulum Bapak Ibu sangat mudah. Apakah sudah sesuai dengan Permen 53 atau masih menggunakan yang Permen nomor 3. Yang pertama, kita akan diskusikan juga adalah kenapa menggunakan case method dan project based learning. Padahal Bapak Ibu tentu tahu bahwa metode pembelajaran itu sangat banyak sekali. Cooperative learning, communicative language teaching, dan lain sebagainya. Tetapi kenapa RPS Bapak Ibu harus mengacu pada case method dan project based learning? Yang kedua, bagaimana penghitungan IKU-nya? Karena tidak semua mata kuliah yang menggunakan metode case, method, dan project based learning akan berkontribusi positif dalam pencapaian IKU perguruan tinggi dan program studi Bapak Ibu. Karena di Kepmendikbudristek 210 itu ada kriterianya. RPS itu dikatakan menggunakan case method dan project based kalau evaluasinya minimal 50% menggunakan case method dan project based. Sehingga Bapak Ibu perlu kita samakan persepsinya bahwa tidak semua RPS yang menggunakan case method dan project based itu akan berkontribusi pada pencapaian IKU. Nah, selanjutnya kita akan berdiskusi terkait CPL, CPMK, dan sub CPMK. Tadi pagi sepertinya Bapak Ibu sudah berdiskusi terkait evaluasi dan tindak lanjut capaian pembelajaran mata kuliah CPMK. Maka saya akan sedikit menyinggung keterkaitan antara CPL, yaitu capaian pembelajaran lulusan yang dicapai di akhir program selama mahasiswa mengikuti program S1, CPMK, capaian pembelajaran yang dicapai di setiap mata kuliah di akhir semester, dan sub CPMK, capaian pembelajaran yang dicapai di setiap akhir materi pembelajaran atau sesi pembelajaran. Sehingga nanti kita juga akan berdiskusi terkait dengan kata kerja operasional atau KKO yang menggunakan Bloom's Taxonomy. Sehingga nanti tolong dilihat di komponen CPMK dan sub CPMK Bapak Ibu, hindarkan menggunakan kata kerja memahami, mengetahui, menguasai. Karena ketiga kata kerja itu
tidak bisa dievaluasi ketercapaiannya. Biasanya kalau memahami itu cuma mahasiswanya ditanya, Bapak Ibu paham? Paham, tapi tidak tahu pahamnya sampai sejauh mana. Maka 3 kata kerja itu saya berharap tidak lagi muncul di dalam RPS Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa sambil lihat RPS-nya apakah masih ada ketiga kata kerja itu. Memahami, mengetahui, dan menguasai. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita akan lihat RPS Bapak Ibu mungkin fokus kepada CPL, CPMK dan sub CPMK-nya serta pada bagaimana penggunaan case method dan project based learning. Sehingga Pak Amran dan teman-teman nanti harapannya Bapak Ibu bisa share screen untuk menunjukkan RPS dari mata kuliahnya. Sehingga nanti Bapak Ibu juga akan sharing presentasi RPS-nya. Nanti boleh kita lihat sama-sama, lalu mungkin kalau ada perbaikan dan sebagainya, kita bisa diskusikan. Bapak Ibu, saya ingin memberikan pengantar dulu, kenapa kurikulum kita harus berubah. Mungkin di Unsulbar kurikulumnya juga masih baru, tetapi dengan keluarnya Permendikbud-Ristek nomor 53, maka kebijakan pemerintah itu sudah berubah. Sehingga Bapak Ibu ini ada 7 perbedaan antara Permen nomor 3 dengan Permen nomor 53. Yang pertama, sangat mudah sekali dilihat apakah kurikulum Bapak Ibu sudah berorientasi OBE sesuai Permen 53 atau tidak. Yang pertama adalah CPL-nya. Kalau ternyata CPL di kurikulum Bapak Ibu masih menggunakan 4 unsur, sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, maka dapat dilihat bahwa itu masih Permen nomor 3 tahun 2020. CPL yang sesuai dengan Permen nomor 53 adalah CPL yang terintegrasi. Nah, salah satunya Bapak Ibu bisa merujuk kepada asosiasi program studi sejenis untuk kompetensi utamanya. Sehingga nanti Bapak Ibu mohon juga berkoordinasi dengan APSPBI terkait dengan usulan CPL yang direkomendasikan oleh APSPBI. Itu yang pertama. Jadi cirinya kalau kurikulum Bapak Ibu CPL-nya masih unsur sikap, pengetahuan, keterampilan, keterampilan umum dan khusus, maka belum sesuai dengan Permen nomor 53. Yang kedua, Bapak Ibu, beban belajar 1 SKS itu berapa menit ya Bapak Ibu? 170, Pak. 100. Ya. Baik, 170 menit. Dan itu akan dibagi menjadi 3 kalau dulu di Permendikbud nomor 3. 50 menit tatap muka, 60 menit kegiatan mandiri, 60 menit tugas terstruktur. Di Permen nomor 53 tidak ada yang mengatur terkait dengan pembagiannya. Jadi Bapak Ibu di program studi diberikan kebebasan untuk membagi bentuk kegiatan pembelajaran. Tetapi bobot 1 SKS itu sama dengan 45 jam. Jadi boleh saja seminggu pertama full kuliah, setelahnya diberikan tugas atau proyek, kemudian 2 minggu terakhir baru balik lagi ke kampus. Yang penting total beban belajarnya adalah 45 jam. Yang selanjutnya, nilai mata kuliah, kalau dulu zaman kita kuliah, semua mata kuliah ada nilainya. Di Permen nomor 53 ada kemungkinan bagi mata kuliah yang evaluasinya sumatif dengan uji kompetensi, tidak perlu ada nilai A, B, C, D. Cukup diberi nilai lulus atau tidak lulus. Yang selanjutnya, semester 1 dan 2, tolong dilihat di kurikulum Bapak Ibu, maksimal 20 SKS. Kalau 20,5 SKS Pak Yanuar tidak boleh, maksimal 20 SKS. Sehingga tolong nanti dilihat kurikulum Bapak Ibu semester 1 dan 2-nya apakah ada yang lebih dari 20 SKS. Semester 3 sampai semester 8 boleh maksimal 24 SKS. Tapi kalau saran saya Bapak Ibu maksimal antara 18 sampai 22. Ini kaitannya dengan implementasi MBKM lintas prodi di lingkungan perguruan tinggi yang sama. Nah, selanjutnya nama mata kuliah di semester terakhir bukan lagi skripsi. Karena skripsi itu adalah opsi, salah satu opsi daripada tugas akhir. Sehingga nanti yang menjadi nama mata kuliah adalah tugas akhir. Sehingga mahasiswa bisa memiliki kemerdekaan untuk apakah melakukan skripsi, apakah melakukan publikasi jurnal, apakah melakukan proyek, prototipe, dan lain sebagainya.
Nah, Bapak Ibu, di dalam kurikulum kita juga ada masa tempuh kurikulum yang 8 semester. Jadi, Bapak Ibu, kurikulum kita harus sampai semester 8. Tidak boleh kurikulum kita tugas akhirnya sampai semester 7 dan semester 8 nggak ada mata kuliah lagi. Untuk struktur kurikulumnya wajib sampai semester 8. Tetapi kalau mahasiswanya pinter, boleh lulus 7 semester. Sehingga dan maksimal adalah 16 semester. Nah, untuk perguruan tinggi vokasi, kurikulum yang baru mewajibkan minimal ada magang sebesar 20 SKS bagi D2 sampai dengan S1 terapan. Untuk D1 magangnya disesuaikan dengan kebutuhan. Dengan berbagai hal itu, Bapak Ibu, maka saya menyarankan kurikulum Bapak Ibu harus segera direview dan dikembangkan kembali sehingga menyesuaikan dengan Permen nomor 53. Bapak Ibu, Permen nomor 53 itu ada pasal pelarihan di pasal 104 huruf A menyebutkan bahwa perguruan tinggi dan program studi harus menyesuaikan dengan Permendikbud ini maksimal 2 tahun setelah diundangkan. Artinya Agustus tahun depan kurikulum Bapak Ibu harus sudah sesuai dengan Permen ini. Tidak hanya dengan pasal 104 sampai Dirjen Dikti mengeluarkan surat edaran untuk memastikan perguruan tinggi segera melakukan penguatan kurikulumnya. Nah, Bapak Ibu, ini ada 4 tahapan. Kalau saya melihatnya ada 5 tahapan. Satu, kurikulum yang berorientasi OBE itu pasti ada profil lulusannya. Sehingga Bapak Ibu harus ada profil lulusan, yang kedua capaian pembelajaran, yang ketiga matriks, yang keempat organisasi. Bapak Ibu, saya mengibaratkan begini, menyusun kurikulum itu seperti kita merencanakan rencana perjalanan untuk wisata. Misalnya Bapak Ibu di ruangan ini ingin berwisata untuk libur semester atau libur akhir tahun. Maka hal pertama yang harus ditentukan adalah tujuannya. Kita mau kemana? Misalnya Bapak Ibu tujuannya ada 3, yaitu Jakarta, Bandung, dan Jogja. Profil lulusan itu adalah tujuan akhir dari program studi Bapak Ibu. Rumusan capaian pembelajaran adalah pencirinya. Kita sudah mencapai profil itu kalau capaian pembelajaran dan kompetensinya sudah apa. Misal, Bapak Ibu, kalau tujuannya ke Jakarta, kita tahu kalau kita sudah sampai di Jakarta, kalau ada apa? Ada Monas, ada Gambir, ada Masjid Istiqlal ya. Sehingga itulah capaian pembelajaran lulusan, penciri kalau profil lulusan kita sudah tercapai. Sehingga nanti kalau mau pindah ke Bandung atau ke Jogja, ciri-ciri kalau kita sudah sampai Jogja adalah ada Tugu Jogja, ada Malioboro, dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, dalam sebuah kurikulum yang paling penting dan paling utama untuk ditentukan adalah profil lulusannya. Karena itu adalah tujuan akhirnya. Nah, untuk mencirikan bahwa tujuan akhir sudah tercapai, Bapak Ibu akan menyusun CPL. Yang kalau di Permen nomor 3 itu ada 4, sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus. Di Permen nomor 53, CPL itu akan terintegrasi. Nah, selanjutnya matriks antara capaian pembelajaran dengan bahan kuliah, mata kuliah, dan bobot SKS-nya. Matriks ini yang terkait dengan bobot SKS dan mata kuliah itu ibaratnya alat transportasinya. Kalau dari Sulawesi Barat tentunya kita harus menggunakan bis dulu, misalnya ke Makassar, kemudian menggunakan pesawat terbang ke Jakarta dan seterusnya. Maka mata kuliah itu adalah alat transportasinya. Nah, kemudian organisasi mata kuliah itu adalah rundown-nya. Semester 1 dia harus ambil mata kuliah apa saja. Semester 2 mata kuliah apa dan seterusnya. Nah, sebenarnya ada satu langkah lagi yaitu implementasi MBKM. Bagaimana kebijakan kita terhadap implementasi MBKM. Bapak Ibu, terkait dengan RPS, kenapa harus menggunakan case method dan project based learning? Tentu Bapak Ibu sudah memahami bahwa di perguruan tinggi, terutama negeri, kita dibebani dengan indikator kinerja utama. Salah satunya adalah indikator nomor 7, kelas yang kolaboratif dan partisipatif. Dan ini menuntut kita untuk menggunakan case method dan project based learning. Tetapi apakah hanya sekedar penggunaan? Tidak. Ternyata ada batasan-batasan kriteria sehingga RPS Bapak Ibu
bisa dikategorikan sebagai penyumbang ketercapaian IKU. Nah, evaluasinya Bapak Ibu, ternyata bukan metode pembelajarannya yang dihitung di dalam perhitungan IKU, tetapi evaluasinya. Sehingga nanti di dalam RPS tolong disebutkan pembelajaran yang berbasis case method, evaluasinya persentase terhadap nilai akhir ada berapa. Nanti akan saya berikan contoh RPS yang kita gunakan di Universitas Lampung, Bapak Ibu, sehingga nanti bisa menjadikan studi banding gitu ya, menjadi pembanding kesesuaian RPS. 50% dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas, case method, dan atau presentasi akhir pembelajaran, project based learning atau team based project. Jadi yang dihitung Bapak Ibu adalah minimal mata kuliah Bapak Ibu yang penilaiannya menggunakan case method dan project based learning adalah minimal 50%. Sehingga tolong dilihat Bapak Ibu, penilaian di mata kuliah Bapak Ibu apakah menggunakan tugas, kemudian UTS, kemudian UAS, partisipasi kelas dan sebagainya. Tolong nilai akhir itu nanti dihitung apakah sudah mencapai 50% yang menggunakan case method, project based learning, atau gabungan di keduanya. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita perlu menggunakan case method dan project based learning? Karena ternyata mahasiswa kita dan juga kita semua akan cenderung mengingat jika kegiatannya seperti ini. Dia akan semakin banyak mengingat jika mahasiswa kita terlibat dalam kegiatan design, perform a presentation, simulate, model, experience a learning, design collaborative lesson, dan sebagainya. Jadi di sini kita lihat semakin ke bawah, semakin tinggi higher order thinking-nya. Ya, sehingga menggunakan kata kerja yang semakin tinggi juga, HOTS atau kata kerja operasional. Nah, mahasiswa kita akan cenderung mampu untuk jika pembelajarannya disampaikan hanya read and hear, dia hanya bisa mendefine, describe, list, explain, dan sebagainya. Maka sebanyak mungkin kegiatan pembelajaran di RPS dan implementasinya di kelas Bapak Ibu menggunakan metode pembelajaran yang ke bawah. Menggunakan workshop, menggunakan collaborative lesson, dan sebagainya. Dan case method dan project based adalah mempromosikan atau mendukung ketercapaian dari pembelajaran yang semakin higher order thinking skills. Nah, Bapak Ibu, mungkin tadi pagi sudah dibahas juga untuk ketercapaian CPL, CPMK, dan sub CPMK. Bapak Ibu, CPL adalah capaian pembelajaran lulusan yang dicapai setelah mengikuti program pendidikan sarjana pendidikan bahasa Inggris. Sehingga kata kerjanya harus HOTS, Higher Order Thinking Skills. Di CPL itu nggak boleh lagi pakai menjelaskan, mengidentifikasi, mendeskripsikan, karena dia di akhir 4 tahun. Masa iya 4 tahun hanya bisa mendeskripsikan? Maka rumusan CPL itu harus mampu melakukan, mengimplementasikan, mendesain, membuat yang lebih tinggi. Karena CPL itu tercapai di akhir tahun keempat. Nah, setiap mata kuliah di setiap semester itu harus punya namanya CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah yang harus dicapai di akhir semester. Sehingga Bapak Ibu, tolong ketika mendesain mata kuliah, minimal ada 4 unsur yang harus Bapak Ibu sebutkan di sana. Kalau saya menyebutnya ada A, B, C, D. Audiens, siapa, sehingga di CPMK nggak boleh dosen mampu menjelaskan, atau dosen mampu mengajarkan, dosen mampu mendemonstrasikan. Bukan. CPL itu adalah tentang mahasiswa. Sehingga audiensnya harus mahasiswa. Mahasiswa, B-nya behaviors, mampu apa? C-nya konteks, dalam kerangka atau dalam konteks apa? D-nya degree. Sehingga tolong nanti Bapak Ibu juga dilihat di dalam rumusan CPMK Bapak Ibu, apakah sudah mengandung 4 unsur itu. Audiens, mahasiswa, mampu merancang lesson plan, audiens mampu merancang lesson plan dalam konteks kurikulum merdeka sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.
Jadi ada audience, ada behavior atau kemampuannya apa, ada konteks dalam bidang apa, dalam konteks apa, dan degree dengan standar yang bagaimana. Mulai dari JPMK itu harus ada 4 hal itu. Kemudian sub JPMK adalah capaian pembelajaran yang harus dicapai di akhir sesi pembelajaran atau di akhir materi pembelajaran. Tetapi sub JPMK itu tidak harus satu pertemuan, satu sub JPMK. Tidak. Boleh satu sub JPMK untuk 2 atau 3 pertemuan. Jadi Bapak Ibu kaitannya begitu. CPL dicapai pada akhir program sarjana, CPMK spesifik untuk mata kuliah dicapai di akhir semester, sub CPMK spesifik untuk masing-masing topik atau tema pembelajaran dicapai di akhir sesi pembelajarannya. Nggak harus satu, tapi boleh 2, boleh 3, dan seterusnya. Sehingga nanti Bapak Ibu di sub CPMK juga harus mengandung 4 unsur. Audience, behavior, context, and degree, ABCD-nya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah kata kerja dari Bloom's Taxonomy, kata kerja operasional. Sehingga Bapak Ibu, untuk CPL harus menggunakan yang atas, mulai analyzing, evaluating, and creating. Tidak boleh CPL karena dia di akhir 4 tahun, masa iya baru remembering atau understanding. Untuk CPMK, Bapak Ibu, untuk CPMK yang sifatnya implementatif mulai semester 4 ke atas, sebaiknya CPMK-nya adalah higher order thinking skills, minimal bisa applying. Nah, untuk mata kuliah yang dasar, misalnya pengantar pendidikan, English for General Communication, atau mata kuliah yang basic, maka dia masih boleh menggunakan sebagian LOTS, sebagian besar OTS. Nah, untuk sub CPMK, Bapak Ibu, CPL, CPMK di akhir semester, sub CPMK di akhir sesi atau materi pembelajaran, sub CPMK boleh menggunakan kombinasi antara LOTS dengan HOTS. Sehingga nanti dalam satu mata kuliah, Bapak Ibu, saya membayangkan satu mata kuliah itu minimal ada 1 atau 2 CPL yang dibebankan pada dia, minimal ada 2 karena sifatnya adalah pengetahuan dan skills, sehingga CPMK itu minimal nanti ada 2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan konsep apa terkait dengan kognitif. Yang kedua, mahasiswa mampu menyusun dan mempresentasikan atau melakukan simulasi dari apa terkait dengan skills. Dari CPMK minimal kalau menurut saya ada 2, tapi boleh lebih dari itu. Sub CPMK menurut saya dari 15 atau 16 pertemuan paling tidak ada 5 sub CPMK. Sehingga Bapak Ibu nanti organisasinya hampir mirip seperti diagram begitu. CPL itu sedikit, CPMK agak banyak, sub CPMK untuk mencapai CPL itu lebih banyak. Nah, ini Bapak Ibu beberapa kata kerja operasional. Nanti saya juga sudah kirim ke Bapak Kaprodi kata kerja operasional yang bisa Bapak Ibu pakai untuk mendesain RPS-nya. Jadi semakin tinggi C-nya itu semakin hot, semakin higher order thinking skills. Sehingga Bapak Ibu nanti tolong dilihat di dokumen kurikulumnya kata kerja yang digunakan apakah masih menggunakan menyebutkan, menunjukkan, atau menggunakan kata kerja yang higher order thinking skills. Ini di kawasan kognitif. Next-nya adalah kawasan psikomotor atau skills, melakukan gerak, dan sebagainya. Dan selanjutnya yang terakhir adalah kawasan afektif. Bapak Ibu, untuk mata kuliah tertentu, misalnya pendidikan anti korupsi, pendidikan agama Islam, Pancasila, kewarganegaraan, maka yang lebih banyak menonjol adalah unsur sikapnya. Bagaimana mereka bisa mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam sikap kehidupan sehari-hari dan seterusnya. Tetapi untuk mata kuliah skills nanti akan fokus kepada psikomotornya, kemampuan. Nah, Bapak Ibu, saya juga sudah kirimkan ke Pak Kaprodi contoh RPS saya. Ini adalah contoh RPS yang kita gunakan di Universitas Lampung. Ini identitasnya di halaman 1, di halaman 2 adalah CPL, CPMK, dan sub CPMK. Jadi Bapak Ibu
di sini ada 2 CPL yang dibebankan pada mata kuliah Lesson Plan and Material Development. Ini contoh dari mata kuliah Lesson Plan and Material Development, Bapak Ibu. CPL-nya ada 2, yaitu CPL nomor 2 dan CPL nomor 5. Yang bagian tebal itu adalah yang bagian berkaitan langsung dengan mata kuliah. Sehingga CPL nomor 2, lulusan mampu menunjukkan penguasaan pengetahuan dan keterampilan berbahasa Inggris setara level B2 CFR dan penguasaan pengetahuan kebahasaan, kesusastraan, kebudayaan, dan kependidikan bahasa Inggris serta menggunakannya secara kritis dan reflektif dalam. Karena ini mata kuliah Lesson Planning and Material Development, merancang, melaksanakan, mengelola, dan mengevaluasi dan meningkatkan pembelajaran bahasa Inggris dengan pemanfaatan teknologi secara tepat dan mencerminkan sikap profil pelajar Pancasila. Yang di bawahnya juga sama, merancang, melaksanakan, dan seterusnya. CPL-nya, mahasiswa mampu merancang rencana pembelajaran atau lesson plan dalam konteks kurikulum merdeka. Sorry Bapak Ibu, ini sepertinya sudah berganti. Yang benar adalah yang saya kirim ke Bapak Kaprodi. Jadi kalau Bapak Ibu punya contohnya, karena kemarin berdiskusi dengan dosen tim pendamping, melaksanakan pembelajaran itu akan dilakukan di kelas micro teaching. Sehingga kelas lesson plan dan material development itu tidak sampai pada melaksanakan pembelajaran. Yang benar, yang ada dikirim ke Bapak Ibu, nanti bisa dilihat di sana. Bapak Ibu, ini ada 3 CPMK di akhir semester, berarti mahasiswanya bisa itu. Ini ada 8 sub CPMK. Di bawahnya ada matriks keterkaitan antara CPMK dengan sub CPMK. Sehingga nanti di bawah bisa dibuatkan matriks atau peta sub CPMK 1 itu tercapai dari sub CPMK berapa saja dan seterusnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, deskripsi mata kuliah itu mengandung unsur apa saja. Nanti tolong dilihat ya di RPS-nya Bapak Ibu. Tapi mohon sekarang untuk dicatat dan diperhatikan dulu. Unsur deskripsi mata kuliah menurut saya itu ada minimal 5 dan nanti ditambah 1. Karena di dalam kurikulum yang baru, Bapak, yang sesuai dengan Permen nomor 53 untuk mendukung implementasi MBKM, saya sarankan 1, tidak ada mata kuliah bertingkat dengan angka. Jadi kalau dulu masih ada English 1, English 2, English 3, dengan Permen nomor 53, supaya kurikulum kita bisa fleksibel, jangan ada lagi mata kuliah bertingkat dengan sistem angka. Sebaiknya mata kuliah langsung menggambarkan kompetensi yang diajarkan. Jadi Bapak Ibu dulu banyak mata kuliah basic, intermediate, advance. Itu bukan kompetensi, tapi itu level kompetensinya. Sehingga saran saya Bapak Ibu, nama mata kuliah jangan lagi ada basic listening, intermediate listening, advanced listening. Tetapi lebih baik listening for general communication, listening for academic purpose, listening for apa. Sehingga langsung menggambarkan pada kompetensi yang diajarkan. Yang selanjutnya, Bapak Ibu tolong dilihat di kurikulumnya, sebaiknya tidak ada mata kuliah prasyarat. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya, loh, kok nggak ada mata kuliah prasyarat? Padahal kan dari struktur vertikalnya mata kuliah itu harus dipelajari dulu sebelum mata kuliah yang lain. Betul Bapak Ibu, tidak ada mata kuliah prasyarat bukan berarti tidak boleh ada prasyarat. Prasyaratnya dalam bentuk kompetensi. Nanti akan saya sampaikan menjadi bagian dari deskripsi mata kuliah. Deskripsi mata kuliah, Bapak Ibu, itu minimal ada 5 bagian. 1, status mata kuliah. Apakah mata kuliah yang Bapak Ibu ampu itu mata kuliah wajib atau mata kuliah pilihan? Tapi sebenarnya saya lebih cenderung menggunakan apakah mata kuliah itu kompetensi utama atau kompetensi pendukung. Sehingga mata kuliah yang langsung berkaitan dengan profil lulusan itu adalah mata kuliah kompetensi utama. Mata kuliah yang tidak terkait langsung dengan profil lulusan itu adalah mata kuliah kompetensi pendukung dan boleh tidak diambil mahasiswa. Jadi deskripsi mata kuliah 1, status mata kuliah. Yang kedua, tujuan mata kuliah. Apa tujuan akhir dari mata kuliah itu? Yang ketiga, Bapak Ibu, materi yang akan dibahas. Tidak perlu semua, tapi sebagian materi-materi intinya. Misalnya,
Mata kuliah ini akan membahas materi antara lain. Sebutkan materinya. Yang selanjutnya, yang keempat adalah metode pembelajarannya. Pembelajaran di kelas ini akan dilakukan dengan menggunakan metode diskusi, kasus, menggunakan metode proyek, dan sebagainya. Yang kelima, evaluasi dan penilaian. Mata kuliah ini akan menggunakan evaluasi antara lain partisipasi di kelas dan sebagainya. Sehingga Bapak Ibu, deskripsi mata kuliah itu adalah abstrak dari mata kuliah Bapak Ibu. Sehingga orang nggak perlu lihat kemana-mana, kalau mau tahu mata kuliah Bapak Ibu tentang apa, lihat saja di deskripsi mata kuliah. Tadi ada 5 ya Bapak Ibu. 1, status mata kuliah, wajib atau pilihan. 2, tujuan mata kuliah. 3, materi yang akan dipelajari. 4, metode yang akan digunakan. 5, evaluasi dan penilaian yang akan digunakan. Nah, yang keenam, apabila ada kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa sebelum mengambil mata kuliah itu, maka ada prasyarat. Untuk dapat mengambil mata kuliah ini, mahasiswa harus menguasai kompetensi pengetahuan dan keterampilan apa. Sehingga prasyaratnya itu enggak dalam bentuk mata kuliah, Bapak Ibu, tapi dalam bentuk kompetensi. Karena dengan era MBKM, mahasiswa prodi lain di Unsulbar itu boleh ambil mata kuliah di prodi pendidikan bahasa Inggris. Pernah satu kasus di tempat saya, Ibu, Bapak, mahasiswa akuntansi yang kemampuan bahasa Inggrisnya sudah sangat bagus, kebetulan Chinese, dia suka lomba debat, dan pada waktu itu semester depan dia akan ikut lomba National University Debating Championship. Kebetulan di akuntansi itu nggak ada mata kuliah debat, adanya di bahasa Inggris. Dan mata kuliah debat itu sudah di semester 5. Karena semester, dan waktu itu kami masih punya prasyarat. Sehingga mata kuliah bahasa Inggris itu English for General Communication, English for Academic Purpose, English for Business, English for Debating. Nah, dulu ada mata kuliah prasyaratnya. English for Debating itu harus ambil dulu English for Business, harus ambil dulu English for Academic Purpose, harus ambil dulu English for General Communication. Kalau di dalam kurikulum Bapak Ibu masih ada prasyarat dalam bentuk mata kuliah, kira-kira anak akuntansi yang kemampuan bahasa Inggris IELTS-nya sudah 6,5 dan sudah pintar berbahasa Inggris, bisa nggak ambil mata kuliahnya? Nggak bisa, karena ada mata kuliah prasyarat. Dengan tidak adanya mata kuliah prasyarat, hanya prasyarat skills dan kompetensi, maka mahasiswa luar kemungkinan kalau sudah mampu untuk mengambil mata kuliah kita, bisa mengambil mata kuliah kita. Sehingga prasyarat itu bukan dalam bentuk mata kuliah di dalam dokumen kurikulum, tetapi dalam bentuk kompetensi di dalam deskripsi mata kuliah. Bapak Ibu, deskripsi mata kuliah TTI ada 6 ya. 1, status mata kuliah. 2, tujuannya. 3, materinya. 4, metode pembelajarannya. 5, evaluasi dan penilaian. 6 adalah prasyarat. Nanti Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa membuat deskripsi ini ya. Sehingga hari ini kita akan fokus dulu pada CPL apa yang dibebankan pada mata kuliah Bapak Ibu. CPMK mata kuliah Bapak Ibu di akhir semester mahasiswanya harus bisa apa, sub CPMK di setiap materi pembelajaran atau sesi pembelajaran mahasiswanya harus menguasai apa, dan yang terakhir adalah deskripsi mata kuliah. Ini rencana pembelajarannya Bapak Ibu, sehingga nanti di dalam bentuk pembelajaran atau metode pembelajaran, Bapak Ibu di tengah ini harus menyebutkan apakah metode pembelajarannya case study, project based, dan sebagainya. Nanti yang akan dihitung adalah yang paling sebelah kanan Bapak Ibu untuk ketercapaian IKU. Sehingga yang pertemuan pertama, karena ini bukan berbasis pada case dan project, 5% ini tidak akan dihitung. 5% yang ini, Bapak Ibu, itu tidak akan dihitung. Yang pertemuan pertama. Yang pertemuan kedua, karena dia menggunakan case method, maka 5%-nya akan dihitung. Sebentar, mudah-mudahan bisa. Tidak bisa. Ya, 5% yang ini itu tidak dihitung. Karena dia tidak menggunakan case method. Yang dihitung yang ini, karena dia menggunakan case method. Sehingga nanti Bapak Ibu,
hitungan 50% itu dari bobot penilaian. Bapak Kaprodi, mudah-mudahan contoh RPS saya sudah bisa di-share kepada teman-teman yang lain, sehingga teman-teman bisa lihat ke RPS saya, nanti dihitung sampai ke bawah, itu minimal 50% yang berbasis pada case method dan project based learning yang harus dinilai dengan menggunakan case method dan project based learning. Oke. Ini beberapa penjelasan tentang case method dan project based, saya pikir tidak perlu kita diskusikan karena ini bisa dibaca sendiri Bapak Ibu. Nah, next-nya apa yang saya sampaikan itu adalah knowledge Bapak Ibu. Yang sifatnya knowledge itu tidak berbentuk, masih pemahaman, masih mengetahui dan sebagainya. Nah, selanjutnya harapannya kalau waktunya memungkinkan, saya ingin Bapak Ibu untuk fokus melakukan revisi dan review di RPS-nya sesuai dengan apa yang saya sampaikan dan nanti mudah-mudahan bisa mempresentasikan. Sehingga capaian pembelajaran workshop di awal Bapak Ibu mampu menyusun RPS yang berorientasi OBE untuk mendukung ketercapaian IKU bisa tercapai. Bapak Ibu, mungkin nanti kita akan berdiskusi. Ini ada proyek yang harus Bapak Ibu sampaikan nanti setelah kita diskusi, sehingga Bapak Ibu harus menunjukkan kepada saya dan kepada kita semua RPS mata kuliah Bapak Ibu apakah sudah sesuai dengan OBE dan untuk mencapai berkontribusi pada ketercapaian IKU. Mungkin itu dulu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan jika Bapak Ibu ingin berdiskusi, mengkonfirmasi atau menanyakan terkait dengan RPS yang berorientasi pada OBE, Outcome Based Education. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Yanuar atas penjelasannya terkait materi RPS berbasis OBE. Ini sangat memberikan insight ya untuk kita semua, karena di prodi kita ini kita tidak tahu apakah RPS kita itu sudah sesuai dengan Permendikbudristek nomor 53 atau masih Permendikbudristek nomor 3. Jadi kemudian apakah di RPS teman-teman sudah ada case method atau PJDL itu atau belum ada? Oke. Jadi untuk sesi ini kita buka sesi diskusi. Jadi bagi teman-teman yang ingin share RPS-nya boleh nanti diberikan direview oleh Bapak Yanuar, diperbaiki strukturnya sesuai dengan penjelasan yang tadi. Kita. Ya, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan. Bapak Kaprodi mungkin ingin share RPS-nya, silakan Bapak. Oh, bukan RPS saya. Bukan. Belum. Tunggu sebentar. Saya. Oke, Pak Asdar. Atau ada yang kita ingin? Dari sini. Pak Asdar ya? Yang dikirim kemarin. Kirim ke Pak WA-nya Pak Dwi. Izin Pak Yanuar kami ya. Kalau kurikulumnya sudah pernah ada penguatan terkait dengan Permen nomor 53 ini, Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum. Belum. Berarti masih menggunakan yang 4 unsur ya?
Nggak apa-apa. Berarti sementara untuk CPL yang dibebankan pada mata kuliah, karena di dokumen kurikulum asalnya masih menggunakan 4 unsur, tidak apa-apa. Itu terkait dengan CPL yang dibebankan pada mata kuliah. Tapi nanti terkait dengan CPMK, karena CPMK ini spesifik ke mata kuliah masing-masing, harapannya CPMK-nya bisa disesuaikan ya. Jadi CPMK yang mengandung 4 unsur tadi, audience, behaviors, context, and degree. Audiensnya harus mahasiswa, bukan dosennya. Izin Pak Yanuar, kami share screen RPS teman ini di Prodi. Baik, silakan. Yang Baik. Iya, langsung ada memahami. Tidak apa-apa, jangan malu. Tidak apa-apa, karena memang tujuan kita bersama-sama adalah untuk saling belajar ya Bapak Ibu. baik. Silakan dipresentasikan Pak. Pak Asdar sini Pak. Oke. Nanti Bapak Ibu, mohon nanti setelah workshop ini RPS-nya semua dibuka ya. Dan yang paling penting Bapak Ibu dalam RPS itu adalah capaian pembelajaran mata kuliahnya. Karena kalau kita mau melakukan apapun di era sekarang, yang paling penting tujuan akhirnya mau kemana dulu. Sehingga nanti yang akan kita fokuskan, semua mata kuliah yang ingin Bapak Ibu ajarkan di semester depan, itu bayangkan pertanyaan orang awam. Mata kuliah Young Learners Language Acquisition, di akhir semester mahasiswanya harus bisa apa? Dan Bapak Ibu harus mampu menjelaskan ini kepada anak SD. Nah, mata kuliah Young Learners Language Acquisition, itu di akhir semester nanti kamu akan bisa apa? Kamu akan bisa mampu apa? Sehingga jangan terpaku pada yang sudah ada, Bapak Ibu. Saya kalau ini luring, mungkin saya akan keliling ke Bapak Ibu, lihat RPS Bapak Ibu masing-masing. Tetapi karena ini daring sehingga saya tidak bisa melakukannya. Saya ingin Bapak Ibu di laptopnya masing-masing coba tolong dilihat CPMK-nya. Ya, fokusnya pada CPMK. Ayo silakan Bapak, monggo dipresentasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanuar sudah memberikan kami kesempatan untuk memperlihatkan ya kalau saya bilang acuan kami ya dalam proses pembelajaran di kelas. Baiklah, sesuai yang tadi dibahaskan sebenarnya ini masih pakai yang 4 ini Pak untuk CPL-nya sendiri. Ini sebenarnya RPS hasil pekerti kemarin Pak. Pas pekerti dibimbing di salah satu kampus negeri di Makassar. Dengan asumsi kayak CPL-nya itu cukup 4 aja waktu itu dibahaskan, kemudian untuk buat CPMK-nya itu berdasarkan CPL yang sudah kami buat sebelumnya, dan kita kaitkan satu sama lain. Adapun CPMK saya di sini itu ada 4 Pak, di mana karena materinya adalah language acquisition, jelas. Yang pertama itu mahasiswa mampu memahami konsep pemerolehan dan pengajaran bahasa Inggris terhadap anak-anak. Cuma tadi Bapak mengatakan kata tidak boleh pakai kata memahami lagi ya Pak ya. Mungkin my mistake ya. Jadi mungkin nanti pakai kata menjelaskan seperti itu Pak. Tapi alhamdulillah untuk di sub CPMK sendiri itu sudah tidak ada kata memahami Pak. Oke. Sudah pakai kata menjelaskan, menelaah, membuat,
memilih, mengembangkan, dan mendemonstrasikan. Adapun untuk sub CPMK-nya kami bagi menjadi 10 bagian. Ya. CPMK untuk kurang lebih 14 kali pertemuan, Pak, seperti itu. Jadi ada sub CPMK yang memiliki 2 kali pertemuan, seperti itu, Pak. Oke. Itu mungkin, Pak, dari saya pribadi. Coba lihat definisi deskripsi mata kuliahnya, Bapak. Tunggu, sabar. Ya. Oke. Ini, Pak. Ke atas sedikit. Oh, dia beda halaman, jadi agak Ya. susah. Nggak apa-apa, yang atas dulu. Oke. Oke, baik. Bapak, nanti mungkin supaya kalau abstrak itu kan dari penelitian itu singkat, padat, mudah dibaca, dan mengandung unsur yang mudah dipahami ya. Jadi nanti tolong disesuaikan dengan 5 unsur tadi, karena yang learners language acquisition itu sepertinya mata kuliah di dasar ya. Semester berapa Pak Adi? Bapak? Ini semester, ini pilihan Pak. Ini mata kuliah pilihan. Iya, Pak. Berarti Ini sudah mata kuliah ditinggi ya. Di Ya, semester ini atas semester ya. 4. Ini semester 4. 4 ke atas. 4 ke atas, Pak. Nanti deskripsi mata kuliahnya, mata kuliah ini adalah mata kuliah kompetensi pendukung di program studi pendidikan bahasa Inggris Unsulbat. Mata kuliah ini ditujukan agar mahasiswa tadi CPMK-nya. Mata kuliah ini akan membahas materi antara lain, tidak perlu semua, tapi materi-materi pokok, materi inti besarnya apa, metode pembelajarannya dijelaskan, sehingga Bapak Ibu, kalau kita sudah mengandung 5 unsur atau 6 dengan prasyarat tadi, mahasiswa itu akan tahu, oh di akhir semester saya akan bisa melakukan apa. Oh, materi pembelajarannya ini. Oh, metode pembelajarannya akan banyak diskusi, berarti saya harus praktek. Oh, evaluasinya nanti akan ada final project. Sehingga mahasiswa bisa merancang, kalau mau dapat A di mata kuliah ini, saya harus berpartisipasi dan melakukan apa saja. Dan itu sangat membantu, sehingga nanti Bapak Ibu dengan kebijakan MBKM, kan ada pembelajaran lintas prodi di perguruan tinggi yang sama. Dan pembelajaran lintas perguruan tinggi. Mahasiswa itu nggak perlu baca semua, Pak, karena terlalu banyak nanti. Mata kuliah itu cukup nama, jumlah SKS, ketika mata kuliah itu diklik, nanti yang akan muncul adalah deskripsinya. Sehingga orang kalau mau beli handphone, kan ada deskripsinya. Sehingga orang tahu, oh ini spesifikasinya apa, kemampuan keunggulannya apa, metodenya apa, dan sebagainya. Terima kasih Bapak atas presentasinya. Nah, nanti Pak lihat ke atas, mohon izin Bapak, Ya, untuk Pak. CPMK-nya, tolong gunakan kata kerja yang higher order thinking skills. Karena dia di akhir semester, setelah 16 pertemuan, dia bisa apa? Untuk kognitif, Bapak Ibu, untuk kognitif, mungkin kalimatnya bisa begini. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan. Jadi kemampuan mengidentifikasi dulu apa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan tahapan belajar bahasa Inggris anak dan sebagainya. Jadi mengidentifikasi dan menjelaskan apa. Baru yang psikomotor atau skillsnya, mahasiswa mampu merancang dan mendemonstrasikan atau merancang dan mempresentasikan. Sehingga nanti kata kerjanya itu urut pengetahuan dan keterampilan. Kalau ada sikap, misalnya untuk mata kuliah Pancasila, mahasiswa mampu menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam sikap pergaulan sehari-hari. Kan ada ABCD-nya ya, Bapak Ibu, audience, behavior, context, and degree. Jangan lupa degree-nya. Karena mahasiswa mampu membuat, tapi kalau tidak baik apa yang dibuat, kan berarti capaian pembelajarannya tidak tercapai. Maka mahasiswa mampu menjelaskan konsep dengan baik sesuai dengan teori apa. Sehingga selain kemampuannya, kita set standarnya. Mahasiswa tahu, oh dengan standar yang mana nilai saya akan dievaluasi. Terima kasih Bapak. Mungkin ada tambahan atau feedback atau masukan atau pertanyaan. Silakan Bapak Ibu.
Mungkin Pak sedikit sebagaimana yang telah dijelaskan tadi bahwasanya CPL ini yang harus diubah karena sudah harus diintegrasikan satu sama lain. Jadi Iya. mungkin dari apa ya, dari panduan ya Pak ya, dari panduan memang harus diubah segera Pak ya mungkin. Ya agar tidak tersesat terlalu jauh Pak ya. Ya, jadi menurut saya kurikulumnya harus segera dilakukan review dan penguatan sehingga CPL yang dijadikan panduan Bapak Ibu dosen itu ada di dalam buku panduan. Apa Iya. Pak tadi mau menyampaikan apa? Tahun depan. Ya. Ya, udah aman. Nah, boleh ke atas lagi Pak di CPL. Boleh Ya, ke Pak. atas ke CPL. Ya. Nah, Bapak Ibu, nanti kode CPL itu setiap mata kuliah tidak harus CPL 1, 2, 3, 4 ya. Karena CPL itu kan di level prodi. Kalau mata kuliah Bapak Ibu hanya terkait dengan CPL 4, berarti nggak ada CPL 1, 2, 3-nya. Langsung CPL 4 apa? Iya, kata kerja yang sesuai tadi seperti di contoh RPS saya, itu ditebalkan. Karena ini terkait dengan language acquisition, mungkin kaitannya dengan penguasaan bahasa Inggris, mampu menggunakan bahasa Inggris dalam komunikasi sehari-hari. Nanti tergantung dari CPL yang dirumuskan. Nah, ini berarti tugasnya Pak Kaprodi untuk segera menyusun tim, membentuk tim untuk melakukan review dan penguatan kurikulumnya. Karena kalau dokumen CPL, profil lulusan dan CPL kurikulumnya belum diperbaiki, teman-teman akan kesulitan untuk menentukan CPL yang dibebankan pada mata kuliah. Tapi tadi sudah saya disclaimer, ini belum penting untuk saat ini. Yang penting, Bapak Ibu ketika mengembangkan RPS, fokus pada nama mata kuliah, Bapak Ibu pejamkan mata, bayangkan di akhir semester, mahasiswa saya harus bisa apa. Fokus ke situ. Kalau itu sudah ketemu, Bapak Ibu punya tujuan yang jelas. Misalnya language acquisition, di akhir semester mahasiswanya bisa apa? Bisa merancang rumusan tahapan language acquisition bagi young learners dan mengimplementasikan misalnya. Tapi kalau itu kayaknya tinggi karena language acquisition ini kalau tidak salah materinya banyak yang teori ya. Ya Pak, lumayan banyak teori Pak, setengah semester. Iya, lebih banyak ke teorinya. Baru nanti implementasi pengetahuan dari language acquisition itu. Ini Pak. Oke. Oke. Nah, Bapak Kaprodi dan teman-teman, nanti ketika mendesain kurikulum, juga tolong dibandingkan mata kuliah yang sejenis ya. Karena di beberapa perguruan tinggi, misalnya Young Learners Language Acquisition, dengan kurikulum development atau lesson plan, ini sepertinya akan mirip. Karena di CPMK, misalnya ya, yang atas, itu kan mendesain pembelajaran. Nanti jangan-jangan di materi mata kuliah yang lain juga ada desain pembelajarannya. Sehingga nanti masing-masing dosen yang mata kuliahnya terkait, itu harus berdiskusi. Bapak menjelaskan fokus pada language acquisition-nya. Saya fokus pada teaching medianya. Dosen lain fokus pada lesson plan dan material development. Mungkin ada mata kuliah micro teaching sebagai pusat dari implementasi semua yang diketahui masuk ke dalam micro teaching. Sehingga tidak ada mata kuliah yang tumpang tindih, Pak. Mata kuliah ini dibahas di situ, mata kuliah ini dibahas di situ, gitu. Sehingga masing-masing mata kuliah berkontribusi secara bersama-sama untuk mencapai CPL tadi. Itulah kenapa profil lulusan dan CPL itu menjadi sangat penting. Karena nanti semua yang kita lakukan di dalam proses pembelajaran kurikulum 4 tahun itu ditujukan untuk mencapai CPL sebagai penciri dari profil lulusan. Yang penting Bapak Ibu, mahasiswa Bapak Ibu kalau mau rekreasi itu tujuannya sampai ke Jakarta, ke Bandung, dan Jogja. Perkara nanti dia mau ambil mata kuliah yang mana, metode yang mana, nah itu kita yang susun.
Nanti struktur kurikulum dan peta kurikulum itu adalah rundown-nya. Sehingga kalau rundown-nya tertata rapi, mudah-mudahan semua sampai dengan selamat untuk mencapai profil lulusan yang ditetapkan. Gitu, Bapak Ibu. Terima kasih, Terima Bapak. kasih, Pak. Sudah. Terima kasih Pak Asdar yang sudah dengan senang hati memperlihatkan RPS-nya. Mungkin masih ada dari Bapak Ibu yang ingin share RPS-nya. Silahkan. Atau minimal begini, Ibu, saya kasih waktu atau Ibu Bapak Ibu sudah punya waktu. Satu, tolong dibuat deskripsi mata kuliahnya. Satu, nanti Bapak Ibu mungkin dalam 5 atau 10 menit ke depan, Bapak Ibu presentasi satu deskripsi mata kuliah yang mengandung 5 atau 6 unsur tadi ya. Baik, Pak. Silakan diperbaiki, direvisi. Itu yang pertama. Yang kedua, CPMK kemampuan yang harus dicapai di akhir semester, dan selanjutnya sub CPMK. Kita akan fokus pada apakah CPMK itu sesuai dengan level KKNI level 6 dan mata kuliahnya. Begitu Baik. ya? Baik, Pak. Oke, baik. Mungkin Jadi- Bapak Ibu ada yang sudah jadi rumusannya? Silakan. 3 Pak ya. Jadi tiga Pak ya, deskripsi mata kuliah, CPMK, CPMK dan sub CPMK. Oke, Pak. Nah, kalau CPL-nya nanti tugas Pak Kaprodi untuk bentuk tim menyusunnya. Karena itu saya menemani beberapa perguruan tinggi untuk membuat dokumen kurikulum itu 2 hari full, pagi sampai malam itu nggak selesai, Pak. Jadi ini memang tugas berat dan agak lama prosesnya. Baik. Izin menginformasikan Pak Januar bahwa tahun 2022 Bapak sebagai narasumber kami juga dalam rangka penyusunan kurikulum MBKM pada saat itu. Nah, memang sepertinya memang butuh tindak lanjut itu Pak, untuk kami lakukan penguatan. Jadi kurikulumnya sudah ada tempo hari, sudah disusun sama Ibu Sukma dengan tim. Nah kebetulan beliau belum sempat finish selesai ininya, finalisasi kurikulumnya, berangkat ke Irlandia. Jadi masih tergantung. Ke kampus saya itu, Pak. Dulu saya juga belajarnya di Irlandia. Ya betul Pak. Oke, baik Bapak Ibu, 5 menit. Kalau belum ada, nanti saya boleh yang tunjuk ya. Kayaknya yang pakai kerudung atau pakai coklat gitu ya. Oke, sehingga semua dosen yang hadir di sini siap RPS-nya. 3 tadi tugasnya. Membuat deskripsi, membuat CPMK, membuat sub CPMK. Mungkin saya kasih waktu 5 menit. Nanti mohon kameranya bisa di zoom ya, sehingga saya bisa milih mana yang akan presentasi. Jadi semua harus siap ya. Ya. Oke, baik. Oke, mungkin saya kasih waktu 5 menit mulai dari sekarang. Sekarang adalah jam di Indonesia bagian Barat 11.34. Mungkin 6 menit nanti di jam 11.40 Bapak Ibu saya pilih untuk mempresentasikan 3 hal tadi, deskripsi, CPMK dan sub CPM. Gitu ya. Baik, Pak. Oke, baik. Saya tunggu 6 menit mulai dari sekarang. Ada di sini kan. Saya langsung ke izin Pak Januar, mungkin setelah saya bisa ditunjuk teman yang lain.
Oh, boleh. Pak Kaprodi mau duluan. Oke, silahkan. Supaya memberikan juga kesempatan ke teman yang lain untuk menyusun CP deskripsi sama CPL-nya. Oke, baik, baik. Ya, siap. Baik, ini sebetulnya yang masih yang kemarin, ya ini kami tampilkan Pak. Ada macam yang Pak, cuma ini Nah, yang begini saya pindahkan ke sini. Ada kemarin. Oke, baik. Silahkan, Pak. ya baik. Ini mata kuliah academic writing, Pak. Kemudian untuk deskripsi singkatnya bisa kami tunjukkan. Mata kuliah ini memiliki tentang struktur kalimat yang meliputi sepertinya ini belum menjelaskan bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib. Nah, perlu kami tambahkan adalah mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib. Kemudian isinya tentang mempelajari struktur kalimat yang meliputi tata bahasa dan seterusnya. Tapi di sini kami jelaskan bahwa di akhir pembelajaran ini mahasiswa mampu menyusun esai secara terstruktur menggunakan tata bahasa dengan benar dan struktur paragraf yang sistematis. Oke. Nah, berikutnya untuk CPMK-nya sendiri, ya mohon dikoreksi Pak kalau misalkan ini masih perlu disesuaikan supaya kami bisa mengupdate RPS kami. Yang pertama, CPMK pertama ini mampu menganalisis tata bahasa pada sebuah kalimat. Kata yang kami gunakan adalah menganalisis. Kemudian yang kedua, sama mampu menganalisis bentuk paragraf. Dan yang ketiga ini menyusun paragraf yang meliputi topik sentence, supporting sentence, dan concluding sentence. Dan yang terakhir ini yang CPMK 4-nya menghasilkan esai secara mandiri dan berterima dengan struktur paragraf yang sistematis. Sub CPMK-nya yang tadi kalau yang pertama itu mampu menganalisis tata bahasa pada sebuah kalimat. Nah di sub CPMK ini ada 3. Yang pertama mahasiswa mampu menjelaskan dulu, kemudian menerapkan, setelah itu menganalisis tata bahasa pada simple sentence maupun compound sentence. Dan oh ya, izin juga menyampaikan Pak, apakah yang sub CPMK yang kami buat ini sudah sesuai, karena CPMK pertama ini sebetulnya menganalisis sehingga runtutan CPMK sub CPMK 1.1, 1.2 dan 1.3 itu lebih rendah dari menganalisis itu kalau tidak salah di taksonomi belum C4. Ya, C4. Sehingga di bawahnya itu kami menggunakan kata kerja KKO, kata kerja operasional itu menerapkan. Di bawahnya menerapkan lagi itu menjelaskan. Nah, ini yang kami ingin, saya pribadi ingin memastikan bahwa apakah susunan sub CPMK seperti ini sudah sesuai, atau ketiga-tiganya itu harus menggunakan KKO menganalisis, atau seperti apa Pak? Nanti bisa dijelaskan ke kami Pak. Kemudian sub CPMK 2 ini saya tinggalkan dulu, langsung ke sub CPMK 3 karena menggunakan KKO yang berbeda. Jadi menyusun paragraf sub CPMK-nya itu ya, untuk mampu menyusun paragraf itu diantaranya mahasiswa mampu dulu menganalisis bentuk-bentuk topik sentence, kemudian mampu mengevaluasi, setelah itu baru bisa mampu menyusun sebuah paragraf yang meliputi topik sentence dan seterusnya. Nah, yang C6, level kognitif C6 ini mampu menghasilkan esai secara mandiri. Nah, sub CPMK-nya ini yang pertama, untuk bisa menghasilkan esai secara mandiri, mahasiswa harus mampu dulu menganalisis struktur esai, kemudian mengevaluasi bentuk esai, dan terakhir itu baru bisa menghasilkan esai. Mohon dikoreksi untuk pengembangan RPS kami. Ya. Oke, baik. Nah, ya, terima kasih Bapak Kaprodi atas presentasi RPS-nya. Yang pertama, untuk di deskripsi mata kuliah sebenarnya kan sudah ada unsur-unsurnya, ada tujuannya, ada mata kuliah materi pembelajarannya,
Hanya saja nanti tolong ditambahkan statusnya, metode pembelajarannya, dan evaluasinya. Sehingga mahasiswa ketika membaca tahu, oh metode pembelajarannya nanti akan banyak prakteknya misalnya, sehingga mereka bisa menyiapkan itu. Dan juga untuk evaluasinya, sehingga akuntabilitas dan fairness dari evaluasi itu bisa tercapai. Itu yang pertama terkait dengan deskripsi mata kuliah. Nah, selanjutnya ke atas, Pak, untuk CPMK-nya. Ini mata kuliahnya apa, Pak, judulnya? Ya, CPMK Enggak, mata kuliahnya apa? Academic Rating, Academic Rating. Academic Writing. Oke, baik-baik. Nah, untuk CPMK-nya, saya melihat di sub CPMK-nya. Untuk di sub CPMK-nya, Pak, tidak perlu di sub 1.1 karena sub CPMK itu nanti di sebelah kiri RPS yang bawah sub CPMK 1, sub CPMK 2, jadi nanti jumlahnya akan banyak ya, 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3, ada 12 sub CPMK. Karena kalau dibagi satu-satu, nanti akan ada pengulangan. Sub CPMK 1 misalnya mampu menjelaskan. Nanti di bawahnya karena dia untuk mencapai sub CPMK lain ada penjelasan, ada juga untuk menjelaskan. Kalau saya lebih cenderung langsung saja Pak, sub CPMK 1, sub CPMK 2, sub CPMK 3. Nanti keterkaitan antara sub CPMK dengan CPMK itu ada di bawah korelasi antara CPMK terhadap sub CPMK. Itu saja centangnya. Jadi nah, itu tergantung juga dengan materi yang diajarkan. Karena kan Bapak akan mengajarkan ada materi 1. Mungkin materi pertemuan pertama itu adalah struktur kalimat dan penggunaan tata bahasa. Ya, betul, betul. Ya, struktur kalimat dan penggunaan tata bahasa. Nanti sub CPMK-nya itu disusun sesuai materi yang diajarkan, Pak. Jadi materi apa yang sudah ada itu bisa membentuk sub CPMK. Oh, pertemuan 5, sub CPMK-nya apa dari pertemuan 5 itu? Pertemuan ke materi ke-7, sub CPMK-nya apa? Sehingga bisa sub CPMK itu akan menghasilkan materi yang diajarkan. Bisa, karena Bapak sudah punya basic materinya, materi yang diajarkan itu nanti menghasilkan sub CPMK. Sehingga, oh materi ini fokus pada mahasiswa mampu mengidentifikasi struktur kebahasaannya. Oh, materi pertemuan ke-10, mahasiswa mampu menulis esai. Tadi ada kalimat menyusun, itu maksudnya menyusun atau menulis ya Pak? Karena kalau menyusun, nah itu. Kalau menyusun berarti kan sudah ada kalimat-kalimatnya, kita tinggal organize menyusun. Tapi kalau mahasiswa mampu menulis paragraf dengan menggunakan apa, berarti dia 0 dari kertas kosong, dia menulis. Kalau menyusun itu sudah ada kalimat pertama, kalimat kedua, dia arranging menyusun. Gitu. Ya, tepatnya menulis di situ yang dimaksud menulis. Oh ya, baik. Jadi menurut saya sub CPMK-nya jangan dipecah di situ dulu 4.1, 4.2. Nanti pecahannya itu ada di indikator penilaian Pak. Karena nanti sub CPMK 1 misalnya. Nanti ada indikator penilaian 1.1 dan 1.2. Misalnya ada sub CPMK, mahasiswa mampu menyusun sebuah paragraf meliputi topic sentence, supporting sentence, dan concluding sentence. Maka indikatornya apa? Ketepatan struktur bahasa. Indikator selanjutnya adalah koherensi dari struktur yang ditulis. Sehingga nanti ada indikator 4.1 atau 3.1, 3.2, dan seterusnya. Mungkin gitu Pak, sementara yang bisa saya sampaikan. Baik. Terima kasih Pak Yanuar. Teman yang lain ada? Oh ya. Sudah ada di CTA-nya Pak. Kuliahnya. Sebentar ya. CTA-nya Pak Dwi. Langsung di sini saja Pak Yadi, barangkali. Silakan Pak Yadi. Terbuka Pak. Sudah.
Oh iya, sebentar dulu Pak. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah tampak, Pak? Sampai Sudah. oh ya, terima kasih banyak Pak Yanuar. Ini adalah RPS kami. Mata kuliahnya adalah Pre-Intermediate Grammar. Ya, meskipun setelah tadi diberikan materi, sepertinya mata kuliah ini perlu penggantian nama, Pak ya, yang Iya, fokus betul, pada Pak. kompetensinya. Iya. Kemudian CPL-nya juga sama dengan format yang teman-teman gunakan, Pak. Di sini masih menggunakan 4, mulai dari sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Nah, kemudian untuk CPMK 1 sampai 5, Pak, yang kami pakai di sini, ini saya masih menggunakan memahami. Baik, baik. Nah, namun demikian, Pak, ada lanjutan dari kata operasional yang kami gunakan, yaitu dengan penggunaan. Jadi maksudnya harapan kami di sini itu sampai ke taksonomi belum yang terakhir, yaitu Ya. menghasilkan atau mampu menggunakan dalam kehidupan sehari-hari gitu, Pak. Baik lisan maupun tulisan. Nah, kemudian diturunkan lagi menjadi sub CPMK. Di sini ada 13. Dan di sini sudah menggunakan kata operasional yang tingkat 3 dan tingkat terakhir, yaitu mengaplikasikan dan juga menggunakan, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Seperti itu, Pak. Dan ini adalah bentuk korelasinya. Ada 5 CPMK dan sub CPMK-nya terdiri dari 13. Nah, kemudian untuk deskripsi singkat mata kuliahnya, di sini mata kuliah Pre-Intermediate Grammar ini adalah mata kuliah lanjutan. Jadi sepertinya sudah tepat, Pak ya. Lanjutan dari mata kuliah sebelumnya, yaitu Basic Grammar. Cuman penamaannya barangkali perlu nanti revisi ulang, Pak. Kemudian di mata kuliah ini mahasiswa akan mempelajari konsep-konsep yang lebih rumit dalam tata bahasa seperti tenses, passive voice, sampai kemudian WH questions. Kemudian dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan tata bahasa Inggris dengan lebih baik dan lebih percaya diri dalam berkomunikasi. Kemudian dilanjutkan, ada jangka panjangnya, Pak, di sini. Mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan konsep-konsep yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari dan memanfaatkannya dalam mencapai kesuksesan dalam karir. Nah, perkuliahan dilaksanakan dengan blended learning menggunakan pendekatan student-centered learning, diskusi, role play, dan speaking. Penilaian pencapaian pembelajaran mahasiswa dilakukan melalui partisipasi dan keaktifan perkuliahan, penugasan, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Nah, kemudian ini ada bahan kajiannya, Pak, sampai 13. Oke. Nah, seperti itu, Pak. Oke, baik. Izin sebelum memberi komentar, saya pindah dulu karena mendekati casan ya, Bapak Ibu. Oh, siap, Pak. Iya. Oke. Ini listrik itu menjadi sumber utama kehidupan. Siap, Pak. Oke, sebentar. Ada beberapa hal yang perlu saya tanggapi tadi. Tapi Iya, Pak. Maaf ya, Bu. Saya harus ngecas. Di bawah. Ada, Bu. Bentar ya, Pak. Iya, siap, Pak. Lagi ngisi. Oke, baik. Yang pertama, untuk CPMK, sebaiknya lebih detail, Pak. Memahami konsep dan penggunaan present dan past tense. Mungkin lebih detail seperti pada yang ada di bawah. Am, is, are, was, were itu bukan bagian dari present dan past tense.
tapi Iya, dia Pak. adalah to be. Sehingga Oke. mungkin CPMK-nya mahasiswa mampu mengidentifikasi dan membedakan penggunaan to be dalam simple present tense, past tense, past continuous, dan lain sebagainya. Nanti Jadi, saya ubah. Oh iya, Pak. fokusnya kan itu yang dipelajari is, MR, was, were, dan sebagainya. Tapi dalam present tense, dalam past continuous tense, dan sebagainya. Iya, Jadi, Pak. ya, bukan pada present tense-nya, bukan pada Oke. tenses-nya, tapi pada to be-nya. Sehingga lebih spesifik ya Pak ya. Karena Oh, itu yang akan dipelajari. presentasi. Misalnya yang pertama, mahasiswa mampu mengaplikasikan present and past tense is, MR dengan benar dan kalimat positif. Negatif, tanya. Ini bukan mengaplikasikan present and past, tapi mengaplikasikan atau membedakan penggunaan. Oke. Karena ini masih di awal ya. Iya, Pak. Walaupun nanti pada akhirnya di akhir mereka akan bisa menggunakan itu dengan baik gitu ya. Jadi Iya, Pak. tadi juga di bawahnya fokus pada apa yang menjadi bahan kajian utamanya. Oke, iya, Pak. Oke, terus Ini dihapus aja nanti ya. nih. Berarti ya. Ya, Berarti ya. nah, Seperti ini. yes gitu. To be is, MR dalam simple present dan past Oh, continuous. iya, Pak. Apa gitu ya. Jadi Iya, Pak. dia lebih ini, Lebih spesifik, Pak ya. lebih spesifik kepada Iya. kompetensi. Satu yang Bapak mohon izin nanti di Pak. semua deskripsi mata kuliah, Iya, deskripsi Pak. Pak. Tolong jangan takut-takuti mahasiswa, Pak. Siapa sih? Kita lihat dengan kalimat kedua, baris Oh, kedua, iya. kalimat dengan yang ini, yang kedua. Di mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari konsep-konsep yang lebih rumit, Pak. Oh, Lebih rumit, Pak. lebih ini Pak ya katanya ya rumit. Mungkin langsung gini saja. Mahasiswa akan mempelajari konsep-konsep tata bahasa seperti tenses. Oh iya Pak. Rumit atau tidaknya kan tergantung dosen menyampaikannya, Pak. Oh iya. Baik Pak, iya. Nanti mahasiswa luar prodi, Pak, misalnya mahasiswa dari Lampung ingin ikut PMM ke Unsulbar. Begitu baca deskripsi mata kuliahnya, mata kuliah ini akan mempelajari hal yang lebih rumit. Waduh, rumit ini. Nggak ada yang berani ngambil, Pak. Jadi justru saya menyarankan Bapak Ibu di dalam deskripsi mata kuliah itu buat semenarik mungkin. Oh iya Pak. Misalnya seperti ya deskripsi mata kuliah saya, dalam mata kuliah ini pembelajaran akan dilakukan dengan sistem santai dan menyenangkan yang interaktif. Oh iya iya iya. Jadi deskripsi mata kuliah ini adalah tempat kita untuk mempromosikan mata kuliah kita. Iya, Kalau Pak. di dalam deskripsinya tampilannya adalah mata kuliah ini akan rumit, evaluasinya akan ini dan sebagainya, nanti mahasiswanya agak takut Pak, sebelum masuk pun sudah takut. Nah nanti tolong diberi persentase Pak, partisipasi dan keaktifan perkuliahan itu berapa persen. Jangan sampai nanti mahasiswa komplain, Pak saya setiap pertemuan aktif dan sebagainya, tapi dia tidak menggunakan, tidak mengumpulkan tugas akhir misalnya. Dia tidak mengumpulkan tengah semester. Kalau ada persentasenya, partisipasi itu hanya 10%. Jadi walaupun dia aktif, tapi kalau nggak mengumpulkan tugas, nilainya nggak akan maksimal. UTS itu berapa? Sehingga ketika feedback kita hadir, iya Pak. Nah, kamu mata kuliahnya untuk UTS dapat nilai 70 ya. 70 itu hanya 30% dari total loh. Nanti dia mikirnya, kalau UTS-nya dapat 100 berarti nilai akhirnya 100. Padahal dia di UAS-nya nilainya kecil. Jadi itu Pak, beberapa feedback. Jika Bapak ingin bertanya atau menyampaikan hal lain, silakan. Iya Pak, terima kasih banyak atas masukannya Pak. Ini sangat luar biasa. Masih ada satu Pak, tambahan dikit Pak. Ya. Di bagian bawah itu kebetulan kami melanjutkan dengan penilaian Pak. Seperti tadi yang disampaikan persentasenya. Meskipun kami tidak tuliskan di deskripsi Pak, tapi ini sebenarnya sudah ada di bagian bawah. Nah yang kami tanyakan
yang kami akan tanyakan, Pak, apakah dalam bentuk RPS yang berbasis OBE tadi, Pak, dan juga sejalan dengan Permendikbud, itu mensyaratkan RPS itu mesti punya lanjutan, tidak hanya sampai di bawah sini. Apakah mensyaratkan perlu adanya rancangan seperti ini, tugasnya seperti apa, uraiannya, kriterianya, dan lain sebagainya, seperti itu, Pak? Sebenarnya di OBE tidak ada panduan yang secara jelas, Bapak Ibu. Bapak Ibu, nanti saya kirim ke Pak Kaprodi buku panduan OBE ya, supaya Iya. kalau kita bicara OBE itu kita punya referensi. Karena berkali-kali saya di LL Dikti Wilayah 2, Pak, padahal itu yang dikirim adalah pengampu atau pengembang penanggung jawab pengembangan kurikulum. Ketika Iya, ditanya OBE itu apa? Apa landasannya? Belum ada yang membaca bukunya Spadi 1994. Jadi nanti saya kirim bukunya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa membaca. Sebenarnya tidak ada panduan secara detail bahwa Iya, harus Pak. ada indikator, tugas, dan sebagainya. Bapak Oh, Ibu bisa baca di panduan kurikulum pendidikan tinggi tahun 2024. Unsur-unsurnya dari RPS itu ada di sana. Jadi nggak sampai pada tugas dan sebagainya. Dia oh, ada sub CPMK, CPL, penilaian, indikator, tanda tangan pengesahan, identitas mata kuliah, dan sebagainya. Jadi tidak sampai ke sana. Tetapi kalau kurikulum atau mata kuliah Bapak Ibu ingin baik, kan di sini ada sub CPMK 15. Tugasnya apa? Nanti di tugas ini Pak, itu juga ada penugasannya CPMK berapa. Sehingga tolong nanti dilihat di RPS saya, ada kode di depan, ada kode di belakang. oh ya, Pak. Indikatornya itu untuk penugasannya ada di sana. Nah, mumpung sudah dibuka, Bapak Ibu, RPS ini kira-kira sudah berorientasi case method dan project base untuk berkontribusi pada IKU belum ya? Coba kita lihat di metode pembelajaran. Bapak pernah menyampaikan nggak di sini adalah case method, di sini adalah project base gitu? Kalau untuk mata kuliah kami, Pak, ini berbasis blended learning, kemudian menggunakan pendekatan student centered learning, diskusi, role play, dan speaking practice, Pak. Jadi Oke, untuk berarti yang tidak pakai case method dan project base ya, Pak? iya, Pak, belum. Oke, baik. Ya, nggak apa-apa. Karena Pak Kaprodi dan Bapak Ibu, tidak semua mata kuliah itu harus menggunakan case method dan project base. Karena ada karakter-karakter mata kuliah yang memang dari sononya itu nggak cocok kalau pakai case method dan project base. Ya, Sehingga makanya di dalam IKU itu tidak semua mata kuliah iya, harus menggunakan case method dan project base. Kalau tidak salah hanya sekitar 30%, Pak. Jadi oh, iya, semester Pak. ini, semester ini mata kuliah yang running berapa? Misalnya mata kuliah yang running adalah 30 mata kuliah. Maka dari 30 itu minimal 10 mata kuliah harus berbasis case method dan project based learning. Jadi kalau bukan punya Bapak berarti punya temannya yang harus nanti Kaprodi yang harus memetakan. Karena kalau di PTN IKU nomor 7 kan juga ada insentifnya ya Bapak Ibu. Oh, Nah, maka kita harus kejar dari sana. Di dalam setiap RPS-nya minimal 50% ada case method dan project based learning. Itu Pak mungkin Pak. Terima kasih. Baik, Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nextnya kayaknya yang ibu-ibu deh. Yang Oh ya, dua silakan. presentasi. Bapak. Nextnya kalau bisa salah satu dari ibu, katanya kan ada emansipasi wanita ya. Iya, Pak. Ya, jadi nanti saya dimarahi kalau nggak memanggil ibu-ibu. Baik, Pak. Mungkin ada dari ibu-ibu. Saya juga termasuk ibu-ibu. Ada? Ada. Ada pertanyaan Pak dari Pak Dwi, silakan. Oh, monggo silakan Pak Dwi. Ya, permisi Pak, izin bertanya. Ya Pak Dwi. Kalau tidak salah di awal-awal tadi Bapak menjelaskan tentang penilaian yang menghilangkan A, B, C, dan D. Kalau tidak salah ya Pak ya, diganti Oke, dengan ya. lulus dengan tidak lulus. Maksudnya seperti apa itu Pak? Oke, Apa baik. nilainya bagaimana gitu?
Baik, terima kasih Pak Dwi pertanyaannya. Ini kaitannya dengan di dalam salah satu pasal Permendikbud itu memungkinkan nilai mata kuliah untuk statusnya lulus tidak lulus. Jadi tidak perlu ada nilai A, B, C, D, bukan menghilangkan. Ada mata kuliah yang bisa nilainya lulus tidak lulus. Mata kuliah tersebut di Permendikbud dilanjutkan adalah mata kuliah yang ujiannya, penilaiannya menggunakan penilaian sumatif di akhir dengan sertifikasi kompetensi. Misalnya, mata kuliah translation, Pak. Kalau mata kuliah translation itu atau interpretation, di akhirnya ujiannya itu menggunakan uji kompetensi. Jadi nilainya nanti tidak perlu ada nilai A, B, C, D. Tetapi cukup kalau dia kompeten berarti lulus, kalau dia tidak kompeten berarti tidak lulus. Nah, bagaimana dengan penghitungan IPK? Iya, Mata betul Pak. kuliah yang nilainya dengan sistem lulus atau tidak lulus tidak digunakan untuk pembagi dalam penghitungan IPK. Jadi penilaiannya dari kasih masukan begitu Pak maksudnya? Untuk nilainya? Bukan. Ya, nilainya cukup nanti di transkrip nilai di KHS. Misalnya English for specific purpose nilainya A, English for general communication nilainya B, translation nilainya lulus 3 SKS. Nah, untuk penghitungan IPK atau IPS, translation itu tidak dihitung. Yang dihitung adalah English for specific purpose sama English for general communication. Dikali baru dibagi jumlah SKS. Yang mata kuliah lulus tidak lulus itu tidak digunakan membagi. Tetapi di akhir program mata kuliah translation itu tetap dihitung sebagai beban belajar mahasiswa. Sehingga 144 itu termasuk mata kuliah translation itu. Oke, mengerti Pak. Terima kasih Pak ya. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Oke, baik. Jadi tidak harus mata kuliah itu ada nilainya A, B, C, D. Kalau mata kuliah itu berkaitan dengan uji kompetensi, misalnya K3 kalau di teknik. Kalau di kita ada translation, ada interpretation, ada teaching English for young learners. Kalau ujian akhirnya adalah ujian sertifikasi, maka nggak perlu dikasih nilai A, B, C, D. Atau, Pak Dwi, kalau mata kuliah itu diambil dari konversi SKS MBKM. Misal, mahasiswa kita ada yang ikut kampus mengajar di semester 6. Kampus mengajar di semester 6 itu dikonversi ke mata kuliah micro teaching, curriculum development, lesson planning, and evaluation. 4 mata kuliah ini, karena dia dilaksanakan di luar kelas, tidak harus ada nilainya A, B, C. Micro teaching nilainya lulus. Curriculum development nilainya lulus dan seterusnya. Sehingga mata kuliah yang sifatnya ujian akhirnya dengan sertifikasi kompetensi, nilainya boleh lulus, tidak lulus. Pak Yanuar, kalau mata kuliah itu tetap dikasih nilai ABC boleh nggak? Tidak ada yang melarang. Karena itu boleh lulus, tidak lulus, boleh juga dikasih nilai ABCD. Begitu Pak Dwi. Ya, terima kasih banyak Pak. Jelas sekali kayaknya penjelasannya. Oke, baik. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Masih dilanjutkan yang tadi ya, yang perempuan itu. Yang ibu-ibu silakan, satu saja. Kan tentunya semua mengampu mata kuliah kan ya? Semester depan ngajar semua kan ya? Iya Pak. Ngajar. Sebelum ngajar kan harus butuh RPS. Maka Bapak Ibu boleh. Saya kirim dia tadi. Baik Pak, sudah ada satu volunteer. Mohon menunggu Pak ya, masih proses. Ketua tingkat, ketua penelitiannya harus kayaknya ini. Ketua penelitiannya di sana. Siapa tadi? Dikirim ke Pak Dwi pasti. Banyak yang
Oh ya, izin Pak Yanuar sambil menunggu teman untuk menyiapkan ininya dokumennya. Mungkin saya terlewatkan tadi Pak atau saya tidak sempat fokus tadi. Izin bertanya tentang secara umum perbedaan antara OBE dengan kurikulum yang pada umumnya yang digunakan itu. Yang OBE itu kayak seperti apa sih yang secara umum itu? Karena jangan sampai kami di sini membahasnya tentang RPS berbasis OBE, sementara dari OBE sendiri dengan yang umum itu belum kami persepsinya belum sama gitu Pak. Makasih Oke, Pak. baik. Pak Kaprodi dan Bapak Ibu sambil menunggu ya, saya jelaskan. Nah, biasanya Bapak Ibu banyak perguruan tinggi dan teman-teman dosen mengklaim bahwa kurikulumnya sudah berorientasi pada OBE, berbasis KKNI dan SNDikti. Tetapi ketika ditanya OBE itu apa sih? Apa yang mencirikan kurikulum itu sudah berorientasi OBE atau belum? OBE itu Outcome Based Education, sistem pendidikan yang berbasis pada outcome. Kalau di Indonesia, outcome itu adalah capaian pembelajaran atau profil lulusan. Sehingga Pak Kaprodi dan Bapak Ibu, sebenarnya kurikulum Bapak Ibu itu sudah berorientasi OBE kalau sudah punya profil lulusan dan sudah punya CPL. Lalu apa yang membedakan dengan konsep sebelumnya? Bapak Ibu, sebenarnya KBK, kurikulum berbasis kompetensi itu juga sudah OBE. Karena dimulai dari tujuan akhir, outcome, apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa, peran apa yang bisa diambil oleh mahasiswa, itu sudah disampaikan. Pak Kaprodi dan Bapak Ibu, jadi kurikulum Bapak Ibu itu sudah berorientasi OBE kalau sudah punya profil lulusan dan CPL. Selama ini kurikulum Bapak Ibu sudah punya profil lulusan dan CPL kan ya? Iya Nah, betul. maka kurikulum Bapak Ibu sudah berorientasi OBE. Tinggal nanti CPL-nya harus disesuaikan dengan KKNI level 6. Profil lulusannya disesuaikan dengan KKNI level 6. Level 6 itu ada pada pelaksana teknis. Sehingga tidak boleh profil lulusan S1 itu menjadi peneliti. Karena peneliti itu levelnya KKNI level 8. Nggak boleh alumni S1 itu menjadi guru. Guru bahasa Inggris itu level KKNI-nya 7 setelah ikut pendidikan profesi guru. Jadi kurikulum Bapak Ibu sudah berorientasi OBE, Pak. Nanti saya kirim bukunya OBE dari Spadi 1994 ya. Itu adalah buku panduan OBE yang dipakai oleh pemerintah Indonesia mengacu pada Spadi 1994. Termasuk KPT kita, itu acuannya ada di bukunya Spadi. Nanti setelah workshop saya kirim ke Bapak, silakan di-share ke teman-teman yang lain. Nah, ya, apakah kurikulum Bapak Ibu sudah berbasis pada KKNI? Nanti kalau ditanya seperti itu, KKNI itu ada di deskripsi profil lulusan. Sehingga profil lulusan misalnya profilnya adalah pendidik, deskripsi profil lulusannya nanti berbunyi gini. Pendidik adalah sarjana pendidikan yang memiliki penguasaan pengetahuan, keterampilan kerja, kemampuan manajerial, dan tanggung jawab. KKNI itu untuk level 6 ada 4 unsur. Itu yang dulu di Permen nomor 3 diterjemahkan menjadi 4 unsur CPL. Sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Nah, Pak Kaprodi dan teman-teman, supaya kurikulum kita berbasis pada KKNI, sehingga Bapak dan Ibu harus membaca Perpres nomor 8 tahun 2012. Catat Perpres nomor 8 2012 tentang KKNI. Karena nanti indikator kompetensinya itu ada di lampiran Perpres itu. Nanti saya kirim juga ke Pak Kaprodi supaya bisa dilihat oleh. Jadi Pak Kaprodi dan teman-teman, kalau ada pertanyaan, kurikulum Bapak Ibu sudah berorientasi OBE? Sudah. Mana buktinya? Kami punya profil lulusan dan CPL. Kurikulum Bapak Ibu sudah berbasis KKNI? Sudah. Profil lulusan dan CPL kami berbasis KKNI level 6. Artinya kami sudah mempertimbangkan level KKNI-nya. Sudah berbasis pada SNDikti? Sudah, karena sudah menyesuaikan dengan Permen nomor 3 yang sekarang diganti dengan Permen nomor 53 dengan adanya kebijakan MBKM. Maka sebenarnya kurikulum Bapak Ibu itu sudah semua.
Tinggal kualitasnya yang perlu kita tingkatkan supaya OBE-nya benar-benar tercapai, KKNI-nya benar-benar terimplementasi, dan implementasi MBKM benar-benar terakomodasi. Mungkin gitu Pak Kaprodi. Baik, makasih banyak Pak Yanuar. Kami banyak-banyak memperoleh informasi dari Bapak. Ya, silakan dilanjutkan kali Bu ini. Oke, silakan Bu. Baik, ya, terima kasih banyak kesempatannya Pak, karena ibu-ibu tidak ada yang mau volunteering. Jadi saya perlihatkan RPS yang tidak sempurna ini Pak. Jadi di sini ya tadi karena dilarang pakai kata memahami, sebenarnya tadi ada beberapa kata memahami, cuman disesuaikan lagi dengan taksonomi belum yang Bapak sampaikan. Jadinya seperti ini Pak, mohon koreksinya. Oke. Mana tadi deskripsi ya? Aduh, ini belum selesai. Ini. Ya. Bagaimana Pak? Oke, baik. Mungkin tujuannya capaian di akhirnya perlu ditambahkan. Oh iya Pak. Di akhir semester mahasiswa akan bisa apa begitu ya Bu ya? Benar-benar. Di sini apakah yang ini belum bisa mengcover Pak, melatih mahasiswa dalam terjemahan? Oke, baik, saya jelaskan ya. Ya. Nah, ini adalah contoh RPS yang belum OBE. Kenapa belum OBE? Karena tujuannya adalah melatih. Itu adalah tujuan mata kuliah, bukan capaian pembelajaran mahasiswa. Kalau tujuannya melatih, berarti yang ditujukan adalah mata kuliahnya, tujuannya melatih. Seharusnya mata kuliah ini ditujukan agar mahasiswa mampu menerjemahkan atau mampu melakukan alih bahasa. Sehingga fokusnya yang OBE itu fokus pada apa kompetensi yang didapatkan mahasiswa, bukan apa kompetensi yang diajarkan atau ingin diajarkan. Jadi nanti di situ mata kuliah ini ditujukan untuk membantu mahasiswa agar mampu. Nah, jadi mahasiswanya yang mampu. Iya Pak. Oke, baik. Jadi fokusnya Bapak Ibu di dalam RPS yang berbasis OBE adalah kompetensi yang didapatkan oleh mahasiswa. Oke, jadi mata kuliah ini bertujuan untuk mengajarkan atau tadi mohon maaf, tadi ada yang meningkatkan kompetensi. Meningkatkan kompetensi itu bukan tujuan. Karena kalau kompetensi sudah meningkat, apa kompetensinya? Tadi yang di grammar kalau tidak salah, pre-intermediate grammar, ada meningkatkan kompetensi gitu ya. Nah, seharusnya mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu kompetensi yang meningkat itu apa? Misalnya, kompetensi yang meningkat adalah menggunakan to be dalam berbagai bentuk tenses. Jadi kemampuan yang meningkat itu langsung saja disebutkan. Meningkatnya di level apa? Gitu. Jadi meningkatkan, kemudian tadi yang di sini melatih itu sebaiknya tidak digunakan karena OBE itu fokus pada outcome yang didapatkan atau kompetensi yang didapatkan oleh mahasiswa. Itu untuk di deskripsinya Ibu. Coba ke atas di CPMK-nya. Oke, sebaiknya CPMK dan sub CPMK itu 4 unsurnya jangan ketinggalan. Audiens, mahasiswa, mampu menjelaskan atau behaviors-nya, konteksnya di mana?
Konteksnya misalnya dalam kehidupan sehari-hari. Standarnya atau degree-nya, kemampuan standarnya dengan baik, dengan pronunciation yang tepat, dengan discourse analysis yang sesuai gitu. Jadi kalau menerjemahkan, kan dia tidak hanya sekedar mampu menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke Inggris atau sebaliknya, tetapi terjemahannya itu harus sesuai dengan konteks implementasinya. Jangan bahasa misalnya menggunakan kata belok kiri untuk kapal laut itu kan berbeda dengan belok kiri untuk pesawat dan lain sebagainya. Jadi sesuai dengan konteksnya, dibagi degree. Saya ingin berpesan kepada Bapak Ibu semua, nanti kalau mengembangkan CPL, CPMK dan sub CPMK, tolong 4 unsur, audiens, siapa, behaviors, kemampuannya apa, konteks dalam hal apa, degree dengan standar yang mana, itu harus masuk. Sehingga nanti mengevaluasinya enak. Di indikator ketercapaian sub CPMK dan CPMK kita enak. Misalnya, ketepatan deskripsi berdasarkan teori A. Kesesuaian konteks berdasarkan teori B dan seterusnya. Mungkin itu, Bu. Baik. Terima kasih banyak Pak atas penjelasannya ya. Bapak Ibu, nanti sepertinya di akhir materi saya ada nomor handphone dan email saya. Jika Bapak Ibu setelah ini mengembangkan RPS-nya dan ingin RPS-nya bisa mendapatkan feedback saya, silakan nanti dikirim ke saya. Mohon sebelum WA atau email diperkenalkan. Pak, saya Dwi Adi Nugroho dari Unsul Bar. Kemarin ikut workshop Bapak. Ini RPS saya, mohon mendapatkan feedback. Insya Allah, biasanya saya subuh kerjanya kalau memberi feedback itu, insya Allah besoknya subuh bisa saya kirim dengan feedback ke Bapak Ibu semua. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Yanuar. Kami senang sekali Pak. Silakan dilanjut Bu. Baik Pak, mungkin sudah tidak ada lagi yang ini karena jadwalnya Bapak sampai 13.30 ya. Siap. Oh, sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu. Oke, baik. Kemana? Screenshot. Oke. Perbaiki posisinya, Bapak Ibu, supaya wajahnya kelihatan semua. Ayo, sebelah sini nggak kelihatan. Yang satunya nggak kelihatan. Nah, Bapak nggak kelihatan. Oke. Ya. Oke, kita ini ya screenshot ya dalam hitungan mundur. Ya, nggak kelihatan muka. Samping dia. Tidak bisa kuliah kalau ini. Oke, 3, 2, 1. Oke. Silakan mau gaya bebas kalau mau. Bagaimana? Tidak bisa saya. Oke, 3, 2, 1. Oke. Lagi? Sudah? Oke, sudah. Sekali lagi. Boleh, silakan. Ya. 3. Oke, 3, 2, 1. Oke. Baik Pak, terima kasih banyak atas ilmunya hari ini. Terima kasih banyak juga kepada teman-teman yang mau jadi volunteer untuk memperlihatkan RPS-nya. Dari situ kita bisa belajar bagian mana yang harus diperbaiki, direview. Kami di Prodi sudah punya CPL, tinggal ke depannya nanti mau diperbaiki RPS-nya seperti apa berbasis OBE tadi. Baik Bapak, terima kasih banyak. Saya akhiri. Semoga Bapak sehat selalu dan sampai ketemu di acara selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bapak Ibu, terima kasih banyak atas partisipasi dan sesinya hari ini. Tentunya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa ditangkap, bisa menjadi ilmu dan wawasan yang baru Bapak Ibu. Tetapi ingat seperti gambar saya, apa yang kita diskusikan sebatas knowledge. Artinya itu belum berbentuk, Bapak Ibu belum menghasilkan apapun, sampai Bapak Ibu melakukan penguatan dan pengembangan RPS-nya sehingga nanti akan menjadi experience dan dengan experience itu akan menjadi internalisasi ilmu yang insya Allah bermanfaat. Bapak Ibu harus bertanggung jawab mengembangkan RPS-nya karena itu yang akan dinikmati oleh mahasiswa-mahasiswi Bapak Ibu. Bapak Ibu punya tanggung jawab moral untuk memastikan proses pembelajaran di kelas Bapak Ibu terlaksana dengan baik dan akan membantu mahasiswa mencapai CPL dan profil lulusan yang sudah ditetapkan. Tetap semangat Bapak Ibu, terus belajar. Saya yakin dimanapun kita bisa belajar dan insya Allah Bapak Ibu akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala hal yang kurang. Mudah-mudahan kita bisa bertemu satu saat dengan luring sehingga koreksinya bisa langsung saya coret-coret di situ, bisa langsung saya kasih gambaran di sana. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu. Ya. Oh ya, izin Pak 2 menit Pak Yanuar. Silakan. Ya, ini Ya, silakan Pak Kaprodi. 2 menit terakhir mungkin ini kata penutup Pak, karena ini sebagai kehormatan buat kami di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris untuk yang kedua kalinya Bapak menghadiri undangan kami sebagai narasumber. Insya Allah dalam rangka tindak lanjut kegiatan ini masih akan ada kegiatan berikutnya. Dan melalui kesempatan ini juga kami berharap Pak Yanuar nanti pada saat kami hubungi masih bisa meluangkan waktu. Insya Allah. Iya. Untuk kegiatan-kegiatan kami berikutnya di penguatan RPS dan kurikulum. Kami sampaikan memang dari sekarang Pak. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan lanjut. Ya. Siap. Oke, Siap. baik. Kali itu Pak, sekali lagi terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kami akhiri juga. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya live ya Bapak Ibu. Baik, silakan Pak. Terima kasih.